Kata bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik, tapi belajar dari pengalaman orang lain untuk mengambil keputusan di kehidupan ini akan jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di hari Kamis, Kamis manis di awal bulan. Gimana? Dompetnya udah tebal atau masih tipis nih? Kalau masih tipis boleh ke rumah Bun Ai, kita nangis sama-sama ya. Bercanda ya, mohon maaf nih, Bun Ai tim gajian tanggal 25. Jadi kalau tanggal segini insya Allah dompetnya masih ada dananya. Oke deh teman-teman, untuk hari ini apa kabar semuanya? Semoga selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bahagia, tetap ceria meskipun banyak ujian melanda. Karena sesungguhnya kehidupan pasti gak jauh-jauh sama ujian, bener banget kan ya? Dan setiap orang memiliki lorong ujian masing-masing. Cukup jalankan dengan baik ujian yang diberikan Allah. Gak usah pakai ngomong kalau aku jadi dia, kalau aku jadi kamu. Waduh, itu seolah-olah kayak nantangin ujian kamu mah cemen, gak kayak ujian aku. Waduh, cemen tahu gak tuh teman-teman, bahasa Depok tuh cemen. Kalau ada yang tahu boleh langsung tulis di kolom komentar tuh ya, makna kata cemen. Atau sering dibilang juga gampil ya teman-teman. Oke, untuk hari ini sedikit berbeda karena Bun Ai mau ngejawab pertanyaan yang banyak masuk di DM Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman yang punya pertanyaan yang sama bisa terjawabkan atau terwakilkan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum lanjut, kamu yang baru gabung di video ini, ayo langsung tekan tombol merahnya ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga bisa langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, banyak banget yang tanya, Bun Ai aku berhematnya pertamanya apa dulu ya? Nah, Bun Ai tanya balik dulu, kamu borosnya di mana? Jangan-jangan kamu ribut mau hemat, ribut mau nabung, ribut mau nggak boros, sementara kamu sendiri aja nggak tahu borosnya di mana. Yang dikurangin belanja bulanan, yang dikurangin belanja sayuran, yang dikurangin penggunaan listrik, sementara semua itu komponen standar. Kamu pasti tanya, kamu borosnya di mana? Enggak tahu. Nah, caranya tahu gimana? Yang pertama adalah cek m-banking kamu. Kemana aja sih uang yang jalan itu? Yang kedua, boleh kamu cross check lagi barang-barang di rumah kamu, adakah sesuatu yang baru? Yang ketiga, kamu cek lagi saldo kamu banyak habis di mana. Itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau ditanya, Bun Ai berhemat mulai dari mana dulu ya? Dari yang paling boros kamu lakukan. Kalau kamu borosnya di makanan, di GoFood misalnya, ya udah kamu harus berhemat dari itu dulu. Tapi kalau kamu borosnya di belanja online, di hobi kamu, atau bahkan kamu nolongin orang tanpa pakai aturan yang jelas, tanpa pakai batas-batas yang jelas, sehingga kamu bisa bikin anggaran kamu bablas, maka itu dulu yang harus kamu rubah. Jadi jangan pernah kamu mulai berhemat dari sesuatu yang kamu nggak tahu borosnya di mana. Ujung-ujungnya nanti apa? Belanja bulanan kamu dikurangin, sayurannya dikurangin, padahal itu komponen standar yang harusnya nggak kamu hemat lagi. Hati-hati ya, niatnya berhemat malah ujung-ujung nanti berbuat zalim loh untuk seluruh anggota keluarga. Wah, kalau udah kayak gitu kan serem banget. Ingat ya, niat baik caranya pun harus baik. Oke, langsung masuk ke pertanyaan kedua. Bun Ai, gimana sih untuk ngerem jajan anak-anak? Kamu pernah masuk ke jalan tol dong, pasti kamu bacaan maksimum kecepatan 100-120 kilo, misalnya seperti itu. Terus tiba-tiba kamu keluar tol, masuk ke gang, kecepatan maksimum 40 km. Nah, itu adalah batas yang jelas untuk kamu merem mobil kamu. Nah, sama anak-anak gimana mau direm kalau kamu aja nggak punya batasan yang jelas. Contoh nih, misalnya hari ini jajannya hanya Rp5.000 aja. Kamu nggak punya batasan itu, kamu cuma bilang mesti direm. Tapi mereka nggak tahu juga batasan ngeremnya tuh kapan. Jadi, gimana caranya untuk merem jajan anak-anak? Yang pertama adalah tentukan batas remnya. Misalnya satu hari Rp5.000, kalau sudah Rp5.000 sudah dulu ya nak ya, sudah cukup ya nak. Besok kita jajan lagi gitu ya. Oh, ngomong sih gampang Bun Ai, prakteknya susah, benar banget. Karena ini membentuk kebiasaan baru, maka diperlukan kesabaran yang luar biasa. Sama seperti kamu ketika awal-awal menikah, gak mungkin dong langsung tiba-tiba kamu berubah menjadi dewasa, mandiri, gak stres, gak mungkin kan. Pasti ada perubahan yang harus kamu lawan
sehingga membentuk kepribadian kamu yang sekarang. Yes, sama banget kayak anak-anak, meskipun di awalnya susah, tapi kalau kamu latih terus-menerus dengan kesabaran kamu dan kasih sayang yang tulus, insya Allah pasti akan bisa. Karena anak itu buah hati ya, jadi insya Allah kalau hati kamu oke, anak juga akan oke. Nah, tips yang kedua adalah ibunya juga nggak boleh doyan jajan. Jadi secara alam bawah sadar, anak tuh akan lihat ibu aku ngapain sih, oh ngeliatin marketplace. Ibu aku ngapain sih, kok meditasi di rumah aja paketan datang terus ya. Kecuali endorse nggak apa-apa ya teman-teman. Atau mungkin memang barang yang dibutuhkan. Jangan sampai waktu kamu habis untuk scrolling marketplace dibeli, enggak, waktunya habis cuman membuat bayang-bayang aja. Itu jauh lebih menyedihkan ya. Jadi itu ya, batasnya jelas, ibunya pun juga harus melakukan perubahan itu. Nah, mungkin juga bisa ditambah dengan kamu mengajak mereka untuk membuat celengan, mengarahkan dari keinginan receh yang setiap hari ini untuk pergi berlibur atau membeli mainan yang jauh lebih mahal lagi. Oke, langsung masuk ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Bunda, gimana sih kita supaya konsisten untuk di budgeting kita dan konsisten untuk nabung? Oke, makna konsistennya Bunda luruskan dulu ya. Konsisten itu bukan yang kita lurus aja, enggak ya teman-teman. Buat Bunda pribadi, konsisten itu adalah kita naik perubahan sedikit demi sedikit. Ibaratnya nih ya, kalau kita titik mulainya di 0, terus kita mulai ke 1, turun ke minus 1, naik lagi 2 tingkat, turun 1 tingkat, naik lagi 2, turun 1, naik 2, turun 1, naik 2, sampai nanti kurvanya akan menunjukkan kenaikan juga. Jadi kalau konsisten dalam budgeting, konsisten dalam menabung, itu bukan yang benar-benar setiap hari harus itu aja kegiatannya. Jadi konsisten itu kita boleh turun, tapi kita juga harus naik lebih tinggi lagi karena udah turun gitu ya. Nah, sama kayak ibu-ibu lah misalnya, gak harus tiap hari jadi ibu peri, princess gitu, enggak. Boleh sesekali marah, tapi harus langsung sadar, minta maaf bahwa ini salah. Jadi konsisten itu adalah di mana diri kita ini benar-benar niat berubah dan tahu titik di mana kita salah. Jadi kalau teman-teman nanya budgeting anggaran, terus budgeting nabung, itu supaya konsisten benar-benar gimana? Ketika teman-teman melakukan kesalahan langsung sadar kalau itu salah, itulah konsisten sesungguhnya. Kalau hari ini nggak nabung, kenapa nggak nabung ya? Oh karena aku jajan bakso, padahal di rumah udah masak. Nah itu salah, langsung lakukan perubahan di hari berikutnya. Intinya jangan dengan satu hari kegagalan mengalahkan 28-29 hari berikutnya. Itu sih tipsnya ya teman-teman, mudah-mudahan ngebantu. Oke, lanjut masuk ke pertanyaan keempat. Nanti baru kita sapa-sapa ya teman-teman. Dan teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung DM keluarga_Bunai atau tulis di kolom komentar ya. Nanti pelan-pelan insya Allah Bunai akan bikin Q&A lagi kalau teman-teman setuju. Pertanyaan keempat, gimana caranya supaya tantangan menabung kita itu berhasil? Oke, yang pertama harus realistis. Jadi kalau sekali lagi Bunda selalu bahas di video-video Bunda sebelumnya, kalau kamu penghasilannya bulanan, udah bikin anggaran, gak ada pegangan harian, jangan ambil tantangan nabung harian. Apalagi dengan metode meningkat, karena itu akan buat Bunda pribadi kegagalannya resikonya tuh tinggi, mungkin nyaris sekitar 60%. Kenapa? Karena gak ada pegangan harian, anggaran udah jelas, gimana mau nabung, apa yang dibuat isi gitu. Nah, pakailah tabungan-tabungan yang mungkin challenge-nya 15 juta diacak atau tabungan per minggu, itu masih bisa. Tapi kalau kamu punya pegangan harian boleh. Nah, kamu yang penghasilannya harian, kamu juga langsung jangan pakai metode meningkat sementara penghasilan kamu gak meningkat. Teman-teman harus ingat ya, ketika mau nabung 15 juta itu bukan sulap. Duit yang kita tabung tuh harus 15 juta. Jadi gak ada metode nabung anti gagal. Sementara kita aja bisa ukur, kita gak mungkin nih punya uang 15 juta. Bahasanya jatah bulanan aja 1 juta rupiah dikali 1 tahun 12 juta. Sekali lagi ya, ini gak ngomongin rezeki Allah sama sekali. Gak kayak rezeki insya Allah ada, iya tahu. Tapi ini lebih ke psikologi. Kalau teman-teman mau tantangan nabungnya berhasil, harus realistis. Yang kedua, pastiin teman-teman itu nabung cuma jembatan, jadi bukan tujuan akhir. Oke, tantangan menabung 15 juta, kalau cuma ngumpulnya 14 juta teman-teman anggap gagal. Kan enggak teman-teman, tetap berhasil loh. Ibarat
ibaratnya dari 100% target ke 80%. Itu bukan sebuah hal yang harus ditangisin. Ingat ya, juara 2 itu tetap hebat karena mengalahkan si juara 3. Bahasa Bun Ai seperti itu. Jadi ketika teman-teman punya tantangan 15 juta, kumpulnya cuma 10 juta, bukan sebuah yang buruk, tetap berhasil, cuma nggak 100%. Jadi harus dijelasin dulu, bukannya berhasil itu harus 100%, enggak ya. Berhasil kok, cuma 80%. Gitu ya teman-teman. Oke, kita sapa-sapa dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe seluruh yang ada di Depok, Cibinong, Bekasi. Mohon maaf ya hari ini nggak disapa pakai pantun karena durasinya udah kepanjangan. Takutnya nanti teman-teman pada bosan. Pokoknya Bun Ai mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendukung channel sederhana ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan jika bermanfaat bisa membantu Bun Ai untuk share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Banyak banget yang tanya, Bun Ai punya radio ya, pengisi acara ya. Serius teman-teman, Bun Ai tuh benar-benar cuma ibu rumah tangga biasa aja. Kalau nggak percaya, tinggal ngecek video terlama Bun Ai di 11 bulan yang lalu, pasti dubbingnya nggak kayak gini. Dan itu nggak cuma Bun Ai, seluruh konten kreator pasti akan selalu memperbaiki video-videonya. Apalagi Bun Ai sadar betul karena Bun Ai punya kelemahan, angle itu nggak bisa pindah-pindah karena ada tangan-tangan ajaib di balik video ini ya anak-anak. Jadi Bun Ai harus tahu gimana caranya nih supaya video Bun Ai tetap bisa dinikmati meskipun nggak sempurna, tapi bisa dinikmati meskipun dengan angle yang sederhana. Beda yang mungkin teman-teman yang ngambil angle-nya estetik, wah pokoknya keren-keren lah ya. Jadi menjawab itu, Bun Ai bukan penyiar radio ya teman-teman, cuma ibu rumah tangga biasa aja. Terus kalau untuk nge-YouTube pakai mikrofon apa Bun Ai? Bun Ai nggak pakai mikrofon, cuma pakai handphone aja. Jadi langsung dubbing gitu. Pakai skrip nggak Bun Ai? Enggak ya teman. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang banyak masuk. Katanya Bun Ai punya radio ya, acara TV ya, bukan ya teman-teman. Tapi yakin deh kalau teman-teman bilang dubbingnya keren banget Bun Ai, Masya Allah, itu karena doa Bun Ai sama Allah dikabulin. Setiap upload Bun Ai selalu berdoa, ada orang-orang yang berhati mulia dengan telinga istimewa yang mau dengerin channel sederhana ini. Dan salah satunya pasti teman-teman yang lagi dengerin channel ini. Oke, langsung aja di pertanyaan terakhir. Di video hari ini ya teman-teman ditutup dengan lebih ke arah mental nih. Bun Ai gimana ya kita itu untuk ngatur anak-anak lebih gak sabaran, atau gimana caranya kita mengelola emosi. Balik lagi ya teman-teman, yang namanya ngurus anak itu adalah kegiatan rutin harian. Bun Ai kalau ditanya nih, Bun Ai makan sayur asem, ikan asin, sambal bakal bosan gak? Enggak. Kalau sama sayur asem yang setiap hari aja Bun Ai gak bakal bosan, kok sama anak-anak Bun Ai bosan? Kayak gitu kan gak mungkin ya. Jadi Bun Ai tuh dulu waktu anak pertama, sedikit cerita, justru jauh lebih stres gitu. Ketika punya anak kedua, ketiga, itu lebih kayak Masya Allah ya, ternyata nikmat banget. Dan udah ngerti, oke anak umur setahun sampai 2 tahun lagi tantrum-tantrumnya nih. Lagi tantrum kita mesti ngapain. Anak 4 tahun mau ke 5 tahun mulai lagi tantrumnya, kita harus ngapain. Seperti itu. Nah usahakan teman-teman jangan bertabrakan antara kerjaan rumah sama ngurusin anak-anak, karena itu sangat berpengaruh. Yang daring juga sama ya teman-teman. Jangan pernah paksain kondisi nggak memungkinkan teman-teman daring. Sambil nyuci, adiknya nangis, kakaknya belajar, itu adalah afeksi sempurna. Itu emosi jiwa itu Masya Allah menggelora ya. Memang ibu-ibu tuh itu kan katanya gitu ya, kalau mau ngambil ketenangan ambillah dari keikhlasan para ibu rumah tangga gitu. Jadi usahakan konsultasi sama guru. Ibu saya anaknya banyak, jadi kalau untuk tugas pasti harusnya telat. Itu guru wajib banget ngasih kompensasi. Kalau enggak teman-teman bisa langsung, bukannya bermaksud mengadu ya, bisa konsultasi langsung ke kepala sekolahnya. Jadi kalau tanya untuk mengelola emosi sebenarnya sama aja. Kadang-kadang emosi Bun Ai juga pasti ada munculnya. Cuma Bun Ai memang mengatasi untuk sejauh ini mengefek banget kalau ngerjain kerjaan rumah tuh udah beres di pagi hari, terus begitu pak suami pulang Bun Ai kerjain. Karena sebenarnya kerjaan rumah tuh sebentar, yang bikin lama itu adalah keriuhan si bocah-bocah itu. Abis nyetrika adalah nyumpahin susu, abis nyuci adalah nyumpahin ciki, yang kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Jadi
usahain teman-teman jangan bertabrakan antara teman-teman ngurus anak-anak sama ngurusin kerjaan rumah. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Bunda kalau teman-teman setuju Bunda buka Q&A lagi, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa ya di video-video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.